Jokowi kembali meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jokowi kembali memainkan dramanya, karena memang bagi saya Jokowi ini ternyata ahli pemain drama, pintar berakting. Sejak awal Jokowi muncul ke kancah politik nasional, Jokowi memang terlihat sangat piawai, sangat lihai memainkan drama dan akting yang wow. Sampai masyarakat Indonesia terbius. Bahkan saya sendiri pun terbius dan merasa akhirnya sekarang kena prank oleh Jokowi. Kembali kepada persoalan minta maaf Jokowi. Kemarin Jokowi kembali minta maaf di hadapan masyarakat NTT yang mengatakan bahwa dirinya bukan manusia sempurna, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dan inilah sebuah acting yang saya sebutkan jago drama. Dengan narasi-narasi yang dibangun bahwa seolah-olah Jokowi itu rendah hati, padahal sesungguhnya Jokowi menurut saya hanya sedang bermain drama dalam permintaan maafnya. Mengapa saya harus mengatakan Jokowi sedang bermain drama dalam permintaan maafnya? Karena selama ini dalam banyak hal kebijakan Jokowi, jutaan masyarakat Indonesia bersuara, menyampaikan pendapat, mengingatkan Jokowi bahwa apa yang dilakukannya, apa yang ditempuhnya adalah salah, tidak benar. Kita ambil satu poin saja terkait dengan ibu kota Nusantara. Jokowi terakhir membawa masyarakat Republik Indonesia bahwa seolah-olah pembangunan IKN ini sudah menjadi restu, persetujuan dan program seluruh warga negara Republik Indonesia yang jumlahnya sekarang hampir 280 juta. Jokowi mengatakan IKN adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia. Saya sesungguhnya paham apa motif dibalik pernyataan Jokowi tersebut yang membawa-bawa menyeret-nyeret seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan kebijakan IKN. Jokowi ingin mengirimkan pesan kepada Prabowo Subianto supaya melanjutkan IKN itu karena IKN adalah program rakyat Indonesia dan bukan program Jokowi. Itulah sesungguhnya pesan yang dikirimkan oleh Jokowi. Mengapa Jokowi harus mengirimkan pesan itu secara terbuka kepada Prabowo Subianto? Karena Jokowi sudah melihat tanda-tanda bahwa IKN akan menjadi sebuah monumen hidup segan, mati tak mau. Terlalu dipaksakan, akhirnya merugikan semua pihak. Dan Jokowi sudah melihat tanda-tanda itu sehingga Jokowi harus menyampaikan pesan di tengah publik secara halus kepada Prabowo bahwa IKN adalah program rakyat, bukan program Jokowi. Harapannya Prabowo Subianto supaya melanjutkan program itu. Dan kembali ke persoalan minta maafnya Jokowi. Andaikan Jokowi memang benar gagal karena masalah teknis di lapangan, bukan karena pemaksaan program yang tidak benar, mungkin masyarakat akan melihat Jokowi telah berupaya keras untuk membangun Indonesia, tetapi gagal karena hambatan-hambatan di lapangan. Tetapi faktanya ada banyak kebijakan yang tidak pernah disetujui oleh rakyat Indonesia, tetapi dipaksakan oleh Jokowi. Ya salah satunya IKN ini. Jadi kalau sekarang Jokowi minta maaf dengan acting rendah hati, seolah-olah berbesar hati, merasa gagal, tapi padahal semua disetting menunjukkan seolah-olah Jokowi sukses besar, berhasil besar, bahkan buzzer-buzzernya semua diarahkan untuk membangun sebuah opini dengan tagar terima kasih Jokowi. Ini sesungguhnya yang terjadi. Jadi Jokowi antara yang diucapkannya dengan yang dilakukannya sudah tidak selaras, sudah berbeda. Jokowi hanya pintar bermain drama, jago main acting untuk menyelamatkan dirinya. Karena Jokowi juga melihat pasca dirinya akan selesai 20 Oktober nanti akan ada banyak tekanan politik yang deras dan keras menerpa posisi Jokowi secara pribadi maupun anak-anaknya di kancah politik nasional, terutama terkait Gibran Rakabuming Raka akan menjadi wakil presiden nantinya. Tekanan politik akan sangat keras dihadapi oleh Gibran karena banyak ujian akan dihadapi terus. Karena biar bagaimanapun publik saat ini, andaikan publik ini dilihat secara nyata hati dan pikirannya, mungkin mereka akan merasa malu punya wakil presiden seperti Gibran. Saya merasakan itu. Tetapi mungkin masyarakat kemarin memilih karena terbius dengan Jokowi, dengan keluguan Jokowi dan kepura-puraan Jokowi yang membagikan bansos kepada masyarakat kita. Jadi permintaan maaf Jokowi ini menurut saya hanya sebuah kamuflase politik, tidak ikhlas, tidak tulus. Karena di sisi lain Jokowi sedang diangkat-angkat buzzernya seolah-olah sangat berhasil, sukses membangun Indonesia. Padahal faktanya saat ini
Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Meskipun orang-orang yang dulu berkata Indonesia tidak baik-baik sekarang menyatakan Indonesia baik-baik karena sudah dapat jabatan. Faktanya kalau menurut saya, ini pendapat subjektivitas saya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan menghadapi situasi yang akan sangat pelik ke depan ini terkait dengan masa depan kita sebagai sebuah bangsa dan negara.